العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, jamaah salat fardhu subuh Masjid Jami At-Taqwa yang dirahmati Allah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah titipkan kepada kita semua. Dari nikmat kita bangun dari tidur hatta sampai tertidur kembali, nikmat kesehatan dan kesempatan yang utama dan terutama adalah nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman dan Islamlah kita bisa hadir dan duduk dengan penuh kekhusyuan dan ketawaduan yang dapat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat iman dan Islamlah kita merasa nyaman untuk senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima seluruh aktivitas ibadah yang kita lakukan. Terlebih ibadah kita di saum Ramadan tahun ini dan ibadah-ibadah aktivitas mengisi kegiatan Ramadan, tilawatul Quran, infak, sedekah, qiyam Ramadan dan hal-hal yang semua kita lakukan, semoga ini semua diterima oleh Allah sebagai amal soleh untuk bekal kita di kehidupan sesudah kematian kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi besar Nabiullah Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tak lupa kepada keluarganya, para tabi'in, para sahabatnya dan para pengikutnya hatta sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sia-sia. Hatta penghargaan atas kebaikan yang dilakukan oleh setiap hambanya, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan cuma-cuma, tapi juga Allah lipat gandakan. Hatta yang dilipat gandakan oleh Allah, amalan-amalan yang dilakukan itu sampai dari mulai semisal atau satu berbanding satu sampai dengan 700 kali lipat. Bahkan ada hal yang tidak terhingga balasannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi katakan di dalam sebuah hadis yang berasal dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan Ad-Dailami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Al-a'malu 'indallahi 'azza wa jalla sab'a." Amalan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 7 macam amalan tersebut balasannya. Amalani mujibani, 2 amalan yang wajib sebagai balasannya. Wa amalani bi amsalihima, 2 amalan lagi, amalan tersebut balasannya semisal atau 1 sebagai balasannya. Wa amalun bi asyri amsalihi, 1 amalan Allah hargai atau Allah balas dengan 10 kali lipat. Wa amalun bi sab'i mi'atin amsalihi, 1 amalan lagi, 1 dibayar 700 kali lipat. Wa amalun la ya'lam amiluhu illallahu azza wa jalla, 1 amalan lagi tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, hatta dia yang mengamalkannya. Hadirin yang dirahmati Allah, 2 amalan pertama apakah yang Allah Subhanahu wa taala berikan balasan baginya?
Allah mukhlishan wa la yusyriku bihi syai'an wajabat lahul jannah. Amalan pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan pahala wajib baginya adalah seseorang hamba Allah yang semasa hidup di alam dunia dia beribadah kepada Allah, menyembah Allah dengan tulus ikhlas, hanya semata-mata mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia semasa hidup tidak berbuat syirik, maka wajabat lahul jannah, wajib baginya pahala yang berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya kalau kita melihat hadis ini, masuk surga itu relatif mudah. Kenapa? Syaratnya satu, kita beriman saja kepada Allah, kemudian apa yang Allah perintahkan kita jalankan, Allah larang kita jauhkan. Semisal Allah perintahkan kita sholat, sholat saja. Mohon maaf, ada kalanya sholat kita menjadi saudara maka kapungan ayat husu, ayat itu sholat zuhur 4 rakaat, kadang-kadang rakaat ketiga saja udah bingung, jadi dua tiru. Sholat witir 3 rakaat, jadi baca surat naum, katanya biasa wae kulhu. Ada kalanya ibadah kita semisal itu apa-apa, jalankan saja. Karena kita ditugaskan oleh Allah beribadah saja. Ada khusyuk, tingkatan kita itu jauh luar biasa. Kita sholat zuhur, kemudian kita bawa tas karena di kantor. Tas kita ketinggalan di tempat wudhu. Kita sedang sholat. Ingat sholat, ingat tas. Ingat tas. Ibu-ibu sering kejadian pas sholat zuhur, ingat belum angkatin jemurannya. Begitu sholat zuhur 2 rakaat, hujan berat. Ingat kena jemuran, ingat kena sholat. Pasti kan kena jemuran, kena sholat. Masya Allah. Jadi kita, walaupun ibadah kita hanya sebatas seperti itu mampunya, lakukan saja. Allah urusan masalah diterima atau tidaknya, berpahala atau tidaknya, bukan tugas kita. Tugas kita adalah menyembah Allah, beribadah kepada-Nya. Allah perintahkan kepada kita orang yang sudah mampu mengeluarkan zakatnya. Jangan hitung-hitungan, 2,5%. Iya, kalau zakatnya misalkan yang minimum saja 80 juta, yang sudah nisab 2,5%, berarti berapa Pak? 1 juta ya? Masih lumayan. Begitu hartanya sudah triliunan, Masya Allah, itu miliaran mengeluarkan zakatnya. Walah 1 miliar dikeluarkan, lumayan ya. Bisa beli mobil aja. Pikir-pikir kita, tunaikan saja. Jangan hitung-hitungan. Kalau kita hitung-hitungan dengan Allah, kalau kita berharap surganya Allah, tidak akan pernah kita bisa membayar. Hatta kita mengeluarkan zakat 1 bulan 1 triliun, tidak akan bisa membayar surganya Allah Subhanahu wa taala. Saat tidak mampu, tidak usah dipaksakan kita mengeluarkan zakat. Zakat itu wajib bagi orang yang sudah mampu. Tidak mampu, bukan hanya kita tidak mengeluarkan zakat. Kalau memang benar kita punya hak, wajib kita menerima bagian dari zakat alias mustahil. Mau jadi mustahil, mau jadi mustahil. Lalu kita diperintahkan oleh Allah haji atau umrah yang sudah nisab. Jangan pikir-pikir, saya kan masih sibuk, wah nanti saja dan tua. Lah, emang yakin umur kita sampai ke usia tua? Kalau memang sudah ada batasan-batasan, kita
mengeluarkan sesuatu yang Allah perintahkan, kita tunaikan, amalkan saja. Karena kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala pertama diperintahkan untuk kita beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah saja. Adapun kita mendapatkan pahala atau tidaknya itu terserahnya Allah. Yang penting kita melakukan. Seperti seorang karyawan, dia bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore umpama. Dia jam 7 masuk, jam 5 sore dia pulang. Kalau ada dia jam kerjaan lain, maka dilemburkannya. Yang penting kita sebagai karyawan kerja saja. Adapun reward, bonus prestasi, insya Allah semuanya atasan bos kita yang menilai. Yang penting tugas kita kerja sesuai dengan perintah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala katakan masih dalam hadis ini Rasulullah katakan beribadah kepada Allah wa la yusyriku bihi syai'an, dan dia tidak berbuat syirik dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Syaratnya kita beriman kepada Allah, menyembah Allah atau beribadah kepada Allah, setulus-tulusnya kita menyembah beribadah kepada Allah, tetapi tidak sekali-kali kita berbuat syirik kepada Allah. Karena orang yang berbuat syirik atau musyrik kepada Allah, bukan mereka tidak pernah beribadah kepada Allah, bukan pula tidak yakin ada kepada Allah, tetapi dibarengi keyakinan pula kepada selain Allah. Ada banyak orang yang berbuat syirik. Dia melakukan sebuah kesyirikan yang dia tidak sadar, padahal boleh jadi dia adalah ahli ibadah. Nauzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang kedua, yang pahalanya wajib baginya, man laqiyallaha wa qad asyraka bihi syai'an wajabat lahu jannah. Barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, semasa hidupnya dia berbuat syirik atau musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, wajabat lahu nar, maka wajib baginya masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ingat, seseorang semasa hidupnya dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah dia berharap yang namanya pahala berupa surga Allah Ta'ala, mencium bau surga yang Allah harapkan bagi orang-orang yang berbuat syirik, kecuali sebelum kematian dia bertobat dan meninggalkan semua kesirikannya semasa hidupnya. Kalau Allah berkehendak dan yang mengampuninya, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan dia. Suatu ketika pasti dia akan masukkan dalam surga Allah, asal memiliki keimanan kepada Allah. Hati-hati dengan berbuat syirik ini. Saya pakai cincin, saya percaya kepada Allah, saya pun percaya kepada cincin ini. Wah, ini cincin, namun bukan cincin, saya ribu. Ini cincin hebat, Pak. Mobil saya berikan asal apa? Kepercayaan seperti itu dia yakini betul. Hati-hati, ini bisa berbuat syirik. Walaupun ada amalan-amalan yang dilakukan oleh masyarakat kita yang tujuannya bukan berbuat syirik, tapi sudah menjadi kebiasaan. Kalau orang dulu kemana-mana bawa golok, atau orang tua zaman dulu keris, kalau para pejuang dulu itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk alat senjata mempertahankan diri, bukan untuk dipuja-puja dan gusti-gusti. Tapi pada saat sekarang ini, mohon maaf, banyak orang yang menjadikan keris menjadi sesuatu yang gusti-gusti. Tetapi bukan pula kita mengatakan orang yang bawa keris dia syirik, bergantung pada niat dia dengan keris tersebut. Kenapa? Kalau orang yang seperti itu kalau membawa keris itu jadi karena kebiasaan yang pede katanya. Seperti kita kemana-mana kalau nggak bawa HP,
pun asal ketinggalan sesuatu yang baru. Maka kita tidak jadi pede kalau ketinggalan HP. Tentu kita tidak mengatakan orang tersebut syirik dengan HP. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama tadi menyembah Allah, yang kedua tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun itu. Selanjutnya yang ketiga, amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan semisal pahala. Barang siapa yang dia melakukan sesuatu keburukan, maka Allah berikan sebagai balasannya semisal yang dilakukan. Seseorang yang berniat buruk, misalkan dia hendak mencuri, tapi Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak melakukan pencurian tersebut, walaupun sudah ada keinginan atau niat yang sudah dicita-citakan, Allah belum mencatat keburukan orang tersebut. Begitu dia melakukan, maka dicatatlah keburukan tersebut semisal yang dilakukan. Dilanjut dengan hadis selanjutnya yang keempat, man arada khairan fala ya'mal 'alaihi juzia bimithlihi. Barang siapa yang ingin melakukan kebaikan namun dia tidak melakukan kebaikan tersebut, maka Allah sudah memberikan pahala semisal satu kebaikan tersebut. Berbeda dengan keburukan. Kalau amal keburukan yang kita cita-citakan selama belum dilakukan, Allah belum catat. Tetapi pada saat dia melakukan berniat sesuatu kebaikan, tetapi dia tidak jadi melakukan kebaikan tersebut, Allah sudah berikan dia pahala. Inilah rahmat Allah atas umat Nabi Muhammad SAW. Misal, pagi ini kita tahu di setiap pagi misal diadakan pengajian. Tadi malam kita sudah niat, pokoknya nanti subuh saya mau ikut pengajian. Sudah niat, sudah berangkat. Tiba waktunya subuh dia nggak bisa ikut pengajian. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pahala orang tersebut seolah-olah dia sudah ikut pengajian. Masya Allah. Inilah rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad. Bagaimana kalau dia datang ke pengajian? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke poin yang kelima. Barang siapa yang melakukan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan dia pahala 10 kebaikan. Kalau niat kebaikan itu baru satu, saat dia melakukannya dia mendapatkan pahala 10 bukan dari satu. Berbeda dengan keburukan. Niat keburukan tidak Allah catat, melakukan keburukan yang sudah diniatkan, maka Allah mencatatnya satu keburukannya. Pantas kata Allah dalam Al-Quran, menjadi bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang melakukan kebaikan, maka Allah berikan pahala 10 kali lipat kebaikan. Selanjutnya, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala 700 kali lipat adalah orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man anfaqa fi sabilillah bidinarin bisab'i dinarin amsalih. Barang siapa yang melakukan kebaikan berupa menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah memberikan pahala 1 dinar, Allah dipakaikan menjadi 700 kali lipat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebaikan-kebaikan lain seperti kita melakukan kebaikan yang sekalipun kebaikan itu tidak diniatkan, hanya 10 kebaikan kalau kita menjadi melakukannya. Misal, Bapak pergi dari rumah, tiba di teras masjid, maaf ada kotoran ayam. Kira-kira Pak, kalau di teras masjid ada kotoran ayam, mau diapain Pak? Mau diambil? Mau dibuang? Dibuang, diambil, kasih buang. Maka saat Bapak
sekalipun dari rumah tidak berniat untuk membuang kotoran ayam tersebut, tetapi melakukan kebaikan, maka Allah berikan pahala 10 kali lipat. Tetapi seseorang berinfak di jalan Allah bukan 10 lagi, tetapi 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang infakkan rezekinya di jalan Allah, maka seperti dia menanam satu butir padi. Dari satu butir tumbuh 7 tangkai, dari satu tangkai berbuah 100 butir buahnya. Berarti bersedekah bukan 1 kali 7, bukan pula 1 kali 10, tetapi 7 kali 100, artinya 700 kali lipat kebaikan yang dia dapatkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu amalan apa yang Allah Subhanahu wa taala sajalah yang tahu berapa besar dan banyaknya pahala yang akan diraih bagi orang yang melakukan kebaikan itu, yaitu pahalanya puasa. Kita tahu di dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi, puasa itu adalah untukku, maka aku, yang kata Allah, yang akan membalas pahala orang tersebut. Kita tidak pernah tahu puasa kita diterima ataupun tidak. Saat diterimanya puasa kita pahalanya seperti apa, itu yang dirahasiakan oleh Allah, yang tidak disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW berapa banyak dan besar pahala orang yang berpuasa. Karena puasa adalah urusannya kita dengan Allah. Sekalipun kita puasa atau tidak puasa, barangkali orang lain tidak akan pernah tahu. Saya bertemu dengan bapak puasa, padahal tadi susuk ke kopi. Pak puasa, padahal jam 12 ke rumah makan. Kita nggak tahu, tapi Allah tahu berapa balasannya. Hanya Allah yang tahu. Dan kita nggak usah hitung-hitungan pahala mengenai pahala puasa. Mau berapa ya saya kasih bonusnya? Nggak usah. Puasa saja, ini yang dimaksud tadi. Perintah Allah lakukan, adapun pahala urusan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan hikmah atau keutamaan fadilahnya berpuasa. Salah satunya, orang yang berpuasa itu telah akan memberikan syafaat oleh puasa itu sendiri. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, asyamu wal qur'anu yashfa'ani yawmal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan datang pada hamba pada hari kiamat kelak, memberikan syafaat bagi seorang hamba tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara dan berkaca kepada diri kita, jujur saja seolah-olah kita ini, waduh, gimana nanti kita di akhirat? Saya selamat atau tidak? Saya bagaimana saat kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan kita? Karena amalan yang kita lakukan, betul kita masih melakukan, tetapi masih banyak kekurangan di sana sini tentang amalan kita. Kita tidak pernah yakin dengan amalan kita. Tetapi apabila kita mengamalkan 2 amalan perintah Allah ini, satu adalah berpuasa, kedua adalah Al-Quran yang selalu kita baca, akan menjadi jaminan keselamatan kelak pada hari kiamat. Pantas dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai keutamaan kita membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca oleh kalian kata Nabi Al-Quranul Karim, karena Al-Quran telah akan datang memberikan syafaat kepada siapa? Di ashabihi, bagi mereka yang mau membaca Al-Quran. Maaf lupa. Beberapa waktu yang lalu sering saya ditanyai seorang dari ibu-ibu perwakilan, Ustaz, apa benar kalau kita baca Quran tidak tahu artinya, tidak ada nilainya? Emang kenapa? Ada seorang yang menyampaikan, ibu-ibu membaca Quran itu apa artinya? Namun itu sahabat monyet menggulung kalapa, ibu-ibu terbaik beli baca Al-Quran. Ulang, siul disebut monyet.
Apakah betul ada ungkapan karena kita tidak mengerti dan paham arti Al-Quran lalu kita baca Al-Quran menjadi sia-sia? Tidak. Hati-hati dengan ungkapan kalimat itu. Seolah-olah sepertinya benar, padahal justru memutuskan nikmatnya kita membaca Al-Quran. Perintah Nabi baca saja. Mohon maaf, bacaan kita ada kalanya tidak sesuai dengan kaidahnya. Yang harusnya panjang ada kalanya kita baca pendek. Yang harusnya ditebalkan kita baca ditipiskan atau sebaliknya. Apakah karena kita tidak mengetahui kandungan-kandungan ilmu tajwidnya, apalagi nahwu, sorofnya dan lain sebagainya, kita tidak paham? Itu menjadi terlalu berat. Seperti orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, kenapa jadi bismi? Bukan bismu. Alhamdulillah, bukan alhamdi. Kan kita nggak tahu kalau ditanya hukumnya betul. Cimban, tapi dari naos. Ay bismi, mana jadi lain bismu. Kan kita nggak tahu. Kalau santri yang menjawabnya pasti tahu. Kebetulan kita nggak pernah nyantren, nggak pernah belajar ilmu nahwu. Lalu karena kita tidak tahu ilmu nahwu, ditanya orang seperti itu, haruskah kita berhenti membaca Al-Quran? Kata bodohlah kita kalau berhenti membaca Quran karena kita tidak tahu kerjaan seperti itu. Kita tidak diharuskan dan tidak wajib tahu itu semua kalau memang kita tidak punya kapasitas. Kecuali ada keinginan kita untuk memperdalam ilmu Al-Quran. Kita belajar nahwunya, kita belajar sorofnya, mantik, ma'ani, balaghahnya kita belajar. Syukur-syukur kita bisa paham tentang tafsir. Bahkan mungkin ada orang yang hafal tafsir, itu luar biasa. Kalau kita masih terbatas, tidak usah maksa. Baca saja Al-Quran, satu kebaikan, satu huruf Allah berikan 10 kebaikan bagi orang yang membaca Al-Quran. Apakah tidak rugi kita kalau meninggalkan baca Al-Quran? Baca terus, semangat terus. Walaupun bacaan ulang, maaf terbata-bata. Kira-kira baca. Gak apa-apa kita tidak lancar baca Al-Quran. Yang penting kita membaca Al-Quran. Dan puasa beserta Al-Quran nanti di akhirat akan memberikan syafaat bagi orang yang melakukan hal tersebut. Al-Asyiyahu wal-Quran yashfa'ani lil-'abdi yawmal qiyamati. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi hikmah utama Al-Quran Karim dan puasa dalam hal ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la turaddu da'watuhum." 3 orang golongan yang doanya tidaklah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain doanya adalah makbul. As-shaimu hatta yufṭira. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Orang yang berpuasa bukan hanya dia menahan lapar, haus serta menyalurkan syahwatnya. Sekalipun itu adalah semuanya yang halal, tetapi di balik rasa lapar, di balik rasa haus, di balik rasa keinginan untuk menyalurkan syahwatnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pahala yang di luar nalar kita berupa dikabulkannya doa. Yang kedua, orang yang doanya tidak ditolak atau kabul adalah orang imamun adilun, pemimpin yang adil. Kenapa pemimpin yang adil? Apakah dia ini orang soleh? Dalam tanda kutip mungkin, maaf, sholatnya pun hanya sebatas yang fardu saja, puasanya pun sebatas Ramadan saja, sedekahnya pun tidak terlalu istimewa. Kalau dia korbannya pun yang biasa-biasa saja. Tetapi status dia sebagai seorang pemimpin yang adil terhadap yang dipimpinnya. Dia adalah pemimpin atas rakyat atau masyarakatnya. Dia adil berbuat sesuai dengan amanah konstitusi,
amanah-amanah yang diamanahkan sesuai orang yang memilihnya, keinginan orang yang memilihnya. Dia berbuat ini, dia bijak dengan ketentuan dan keputusannya. Dia beradil dengan apa yang diberikan, bukan hanya pada orang-orang yang tinggi, yang rendah pun dia sama berperilaku yang sama. Maka orang yang seperti ini memiliki kedudukan sebagai pemimpin, maka dia mendapatkan satu balasan, yaitu berupa doanya makbul. Sekalipun orang ini adalah orang dalam nilai ibadah di hadapan kita sebagai manusia, orang biasa-biasa saja. Lah, kenapa pemimpin adil doanya makbul? Di sini hadis ini bukanlah seorang ustaz yang doanya makbul, bukanlah dia seorang kiai yang banyak santrinya, bukan seorang ajunan yang hebat ilmunya di dalam hadis ini bab ini, tetapi doa yang makbul adalah pemimpin yang adil. Kenapa? Karena seorang pemimpin apabila dia berbuat baik, maka kebaikannya bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga dirasakan kebaikan oleh orang lain. Kalau kita sebagai rakyat biasa berbuat baik hanya untuk diri kita saja, tetapi pemimpin akan dirasakan oleh orang banyak. Bayangkan Pak, hanya tanda tangan saja, tetapi tanda tangannya bisa menentukan baik atau tidaknya untuk rakyat yang dipimpin. Oke lah, kalau pemimpin tersebut adalah misalkan lingkungan kita adalah RT, hanya sebatas satu RT. Kalau RT satu lingkungan RT tersebut, kalau dia seorang wali kota, maka akan dirasakan oleh masyarakat di kabupaten atau kota tersebut. Bagaimana kalau pemimpin tersebut adalah orang yang adil sebagai seorang pucuk pimpinan di sebuah negara atau presiden di kita, maka tentu tanda tangan yang menjurus kepada kebaikan bukan hanya dirasakan oleh sang presiden, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat di negara kita yang dipimpin. Betul? Jadi pantas kalau pemimpin yang adil, Allah Subhanahu wa taala berikan satu nilai yang luar biasa berupa doanya diijabah oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau pemimpinnya zalim, bukan hanya dia menzalimi dirinya, ingat setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban, tetapi di dunia pun akan dirasakan betul oleh seluruh masyarakat yang dipimpinnya. Hanya sebuah tanda tangan, hanya sebuah kebijakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah da'watul matlub, doa yang tidak ditolak oleh Allah, alias doa yang makbul adalah doanya orang yang terzalimi. Hati-hati kita berbuat zalim, walaupun hanya dengan perkataan. Kalau kita merasa luka dengan pedang, mudah sekali obat dicari. Tetapi seseorang luka perasaan dengan sebab perkataan kita, mau kemana obat dicari? Luka hati itu jauh lebih berat dan lebih sulit mencari obatnya ketimbang luka pada zahir atau tangannya. Pada saat seseorang merasa terluka, terzalimi oleh perilaku kita, sikap kita, maaf sekarang itu banyak sekali orang bertekan hanya karena cuitan di Twitter, cuitan di medsos, hanya kata-kata, satu kata, dua atau tiga kata, tetapi menyakiti orang lain. Dia merasa terzalimi. Ingat, jangan sekali-kali menzalimi orang, karena doanya orang yang dizalimi itu makbul. Mending kalau orang yang dizalimi adalah orang soleh, insya Allah kata-kata atau doanya pun adalah orang tersebut yang baik-baik. Ya Allah, mudah-mudahan orang tersebut dimaafkan. Saya terasa sakit, ya Allah. Mudah-mudahan dia diberi hidayah. Kalau orangnya yang soleh, kalau orang tersebut orang yang bukan orang soleh, lalu dia dizalimi oleh kita, dia mendoakan kepada kita sesuatu yang buruk, maka yakin terjadilah keburukan tersebut. Pernah Bapak Ibu nonton film Empuk Gantri, buatan Tuladan? Kalau kita kaji dari segi hukumnya, apa yang terjadi dengan Empuk Gantri? Dia patah,
tentu saja. Kenapa itu bisa terjadi? Bukan karena kesaktian semata-mata, tetapi doanya bukan tulan. Bukan tulan, bukan duit. Doanya bukan duit dikabul oleh Allah. Kenapa? Karena dia dizolimi oleh Ken Arok. Maka seluruh keluarga Ken Arok menjadi musibah. Itu. Begitu pula dengan diri kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya, khusus untuk diri saya pribadi maupun bagi jemaah sekalian. Yang terakhir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh aktivitas ibadah kita di Ramadan tahun ini. Terlebih itu adalah puasa kita dan ibadah-ibadah kita yang lain, qiyamul lail atau qiyamul ramadan kita, tarawih kita, tadarus kita, infak dan sedekah kita, atau bahkan langkah demi langkah Bapak mendatangi masjid, baik untuk sholat berjamaah maupun untuk ikut kajian atau taklim. Mudah-mudahan itu semuanya diterima oleh Allah menjadi amal soleh untuk bekal kita di kehidupan sesudah kematian kita. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan dan